Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal mengenai konsep pasar modal syariah dan dampak yang terjadi akibat dari COVID-19 terhadap pasar modal syariah di Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas sebuah jurnal mengenai pasar modal dengan judul Konsep Pasar Modal Syariah dan Dampak yang Terjadi Akibat dari COVID-19 terhadap Pasar Modal Syariah di Indonesia oleh Dia Ayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam, Negeri Palangkaraya. Sebelum bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal ini. Nah, pada saat ini beberapa negara sedang mengalami suatu permasalahan yaitu pandemi COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan sebutan nama coronavirus. Begitu juga dengan Indonesia yang ikut terkena dampak dari pandemi ini, bahkan hingga sampai ke kota Palangkaraya. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini tidak hanya berpengaruh pada perekonomian, tetapi juga pada kegiatan sosial, budaya, serta politik. Dengan adanya pandemi ini, sang penulis Dia Ayu Lestari tertarik untuk membahas dampak dari wabah COVID-19 terhadap pasar modal syariah di Indonesia, serta konsep besar modal syariahnya terlebih dahulu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dan mendalam mengenai jurnal ini, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Nina Kansa akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada tahun 2020 awal, dunia dikejutkan dengan hadirnya virus corona atau yang biasa disebut COVID-19. Nah, virus ini menyerang berbagai lapisan usia mulai dari anak bayi, remaja, dewasa, dan yang paling rentan yaitu orang tua. Selain itu juga virus ini berdampak kepada kehidupan sosial kita, mulai dari pemerintah yang menerapkan sistem lockdown, sekolah-sekolah yang menerapkan sistem daring, social distancing, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebijakan lockdown ini mempengaruhi sektor pasar modal. Nah, ya, jadi virus corona ini berdampak kepada menurunnya harga-harga saham pasar modal syariah di Indonesia khususnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Dalam pasar modal, penjual disebut sebagai emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen yang paling populer di pasar modal adalah saham. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Namun, perekonomian konvensional melihat bahwa pasar modal juga sebagai sarana investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif, guna mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar. Spekulatif yaitu penerapan dari tindakan umum yang secara terus-menerus terjadi pada pasar modal, yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Pasar modal saat itu berfungsi sebagai sumber pembiayaan perusahaan dan menggali pembiayaan bagi perkebunan milik Belanda yang tumbuh di Indonesia. Sampai akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal sebagai landasan yuridis bagi kegiatan pasar modal di Indonesia. Selain itu, pasar modal pula diatur oleh beberapa peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang
nomor 46 tahun 1945 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Selanjutnya, investasi merupakan suatu komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang untuk konsumsi di masa yang akan datang. Nah, konsep investasi sendiri menurut Islam adalah entitas investasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kehalalan investasi serta terhindar dari praktik-praktik riba, gahar, dan masyir. Larangan tentang jual beli atau transaksi yang mengandung gahar terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Hadis tersebut ada dalam berbagai versi, termasuk diantaranya adalah hadis-hadis yang melarang transaksi atau jual beli sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur gahar. Nah, meskipun hadis itu tidak menyatakan masalah gahar, di samping adanya prinsip syariah yang menjadi jaminan akan keberkahan dari transaksi investasi. Investasi syariah harus disertai dengan kegiatan sektor real atau transaksi yang mendasari. Penciptaan instrumen investasi syariah dalam pasar modal adalah dari aset atau proyek yang merupakan bukti penyertaan. Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Misalnya dalam saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Reksadana diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ibnu Taimiyah mengemukakan beberapa ciri dan prinsip pasar sebagai implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak ada paksaan dan setiap orang bebas untuk masuk dan meninggalkan pasar. Yang kedua, harus ada informasi yang jelas mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Ketiga, tidak boleh adanya unsur-unsur seperti monopoli. Yang keempat, haram hukumnya melakukan penyimpangan dari prinsip kebebasan ekonomi yang jujur, seperti melakukan sumpah palsu, takaran yang tidak tepat, dan niat buruk. Islam juga melarang produksi dan distribusi komoditi yang tercela karena merusak kesehatan dan tatanan moral yang berlaku. Terdapat beberapa dasar hukum syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa Allahul al-bai'a wa harama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubaidah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya, yang artinya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikan. Yang ketiga, kaidah fikih, yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa DSN mengenai saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 65/DSN MUI nomor 3/3/2008 tentang waran syariah. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 66/DSN MUI /3/2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu HMETD. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80/DSN
MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme pedagang efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. COVID-19 sangat berdampak sekali dengan perekonomian di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkuangan RI, ada beberapa hal yang berimbas pada perekonomian Indonesia, seperti kinerja fiskal, ada potensi penurunan penerimaan dan dari bea dan masuk dan PNP BSDA, aliran modal, penurunan risk appetite investor mendorong peralihan investasi pada instrumen safe haven self-isolation, penurunan konsumsi, kinerja ekspor Indonesia, baik barang maupun jasa, kinerja pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor terdampak akomodasi, transportasi, retail, manufaktur. Kemudian untuk current account deficit, penurunan kinerja, perdagangan barang dan penurunan wisatawan mancanegara yang berpotensi mendorong peningkatan current account deficit atau CAD. Keadaan ekonomi nasional semakin melemah secara langsung akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ketika nilai tukar rupiah melemah mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, yang akan memicu kekhawatiran krisis ekonomi seperti pada tahun 2008, di mana bank dan lembaga keuangan bangkrut. Namun tidak dipungkiri, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi tetapi belum mengalami krisis ekonomi, tetapi krisis bidang kesehatan dan kemanusiaan akibat COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan hanya akan mampu tumbuh 2,5% hingga 3% di tahun 2020 ini. Jika dilihat dari penurunan indeks harga saham gabungan pada pasar modal syariah, Indonesia yang berdampak pada penurunan secara umum pada harga saham khususnya pada efek syariah, yang lainnya seperti suku, reksadana, dan lain-lain sangat mengkhawatirkan dari sisi para investor. Tetapi hal tersebut bisa dilihat dari berbagai sisi bagi investor, tergantung tipe investor itu sendiri. Dari apa yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pasar modal adalah pasar di mana penjual dan pembelinya saling berinteraksi untuk memperoleh modal, serta bentuk lain dari kegiatan transaksi lembaga keuangan non-bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi perusahaan. Lalu apa sih perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar konvensional? Tentunya hampir tidak ada perbedaan kecuali pada prinsip-prinsip yang digunakan, karena pasar modal syariah lebih menekankan prinsip-prinsip syariah. Artinya, dia tidak boleh mengandung riba, dia tidak boleh mengandung maisir, dan dia tidak boleh juga horor dan lain sebagainya. Lalu siapa saja sih pelakunya dalam pasar modal? Yakni ada emiten, ada investor, ada perusahaan pengolah dana, ada perusahaan pengolah reksadana, dan ada perantara perdagangan efek. Perkembangan pasar modal di Indonesia sendiri diawali pada tahun 1912, yakni saat itu masa kedudukan kolonial Belanda di Indonesia, mereka membentuk Asosiasi Perdagangan Sekuritas, gunanya untuk menghimpun dana sebagai tunjangan ekspansi usaha perkebunan milik kolonial saat itu. Namun sangat disayangkan pada masa Perang Dunia Kedua, tentunya kita sama-sama tahu bahwa pada masa ini perekonomian dunia terguncang, termasuk di Indonesia, karena pasar modalnya sempat berhenti. Lalu saat ini nih di masa pandemi COVID-19, ada tidak sih perubahannya yang dirasakan di pasar modal syariah? Tentunya ada, yakni yang pertama adalah perubahan jam pada bursa efek itu sendiri. Dan yang kedua, di pasar modal syariah ada penurunan indeks harga saham gabungan sebesar 5%. Gimana? Jelas ya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.